Di sini kita akan melakukan mendownload Microsoft Excel 2010 untuk menginstal Microsoft Excel. Nah, di sini ada banyak pilihan. Lalu ada Microsoft Store juga, kita bisa downloadnya di sana. Lalu karena kita sudah mempunyai Microsoft Excel, jadi kita jalankan langsung saja. Nah, Microsoft Excel adalah salah satu perangkat lunak atau software yang menjadi bagian dari Microsoft Office. Program ini memiliki fungsi untuk membantu para penggunanya dalam mengelola angka atau agar lebih cepat dan efisien. Lalu terdapat kelebihan atau kekurangan dari Microsoft Excel. Ya, kelebihannya adalah data akan lebih terorganisir, terintegrasi dengan program Microsoft Office lainnya, rumus Microsoft Excel cukup lengkap, bisa membuat banyak data. Lalu terdapat juga kekurangannya, diantaranya sulit dioperasikan oleh pengguna pemula, harga Microsoft Excel cukup tinggi, memakan lebih banyak waktu, program rentan terserang oleh virus, dan tidak terlalu dianjurkan digunakan oleh pengguna. Lalu pertama adalah title bar, menampilkan nama workbook yang sedang aktif dan dibuka secara default. Nama workbook pada Microsoft Excel adalah workbook pertama. Lalu ada Quick Access Toolbar, berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Lalu ada kontur jendela, berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu maximize, minimize, dan menutup jendela Microsoft Excel. Lalu ada menu bar, merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan icon perintah atau komen button. Masing-masing komen button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, ini adalah tampilan dari ribbon. Ada yang namanya name box atau kotak nama, berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Nah, yang A1 ini adalah name box. Ini adalah sebuah name box. Lalu ada formula bar. Nah, kita buat zoom 1, 2 seperti ini. Ini adalah berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar seperti zoom tadi. Lalu ada kolom atau kolom, berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasikan dengan huruf A. Nah, A ini adalah sebuah kolom.
Lalu ada row atau baris berfungsi untuk menampilkan indeks pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1. 1, 2 sampai ke bawah itu adalah sebuah baris. Lalu ada sel aktif. Sel yang aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box seperti A1. Nah, itu adalah sel aktif lalu akan tertera pada A1 pada name box tadi gitu. Lalu ada tab worksheet, berfungsi untuk menampilkan atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Di sheet 1, sheet 2 di bawah ini. Lalu ada lembar kerja Excel, adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Yang baris-baris itu adalah lembar kerja Excel. Lalu ada horizontal scroll bar, berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Lalu ada vertical scroll bar, berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas dan ke bawah. Lalu ada page view, berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Zoom dan zoom out. Lalu ada status bar, berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Jadi bawah ini adalah status bar yang ada nama ready-nya. Lalu ada cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel. Nah, ini adalah kita tadi itu adalah cara membuat workbook baru. Lalu kita cara menyimpan workbook baru pada Microsoft Excel adalah seperti yang tadi, lalu save as, kita klik komputer, lalu klik dokumen. Nah, kita simpan di sini dengan nama book 1. Lalu kita save. Nah, itu adalah cara untuk menyimpan workbook baru pada Microsoft Excel. Nah, sekian dan saya akan menjelaskan tentang pengenalan MS Excel. Yang pertama, ada yang namanya kolom, yaitu kolom 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada yang namakan baris, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Cara mengganti nama sheet, kalian cukup klik 2 kali, lalu kalian isi apa yang akan kalian isi. Setelah itu kalian tinggal klik enter. Jika menambahkan sheet, kalian tinggal pencet tanda plus di pinggirnya. Ketika kalian ingin mengganti, kalian ulangi step sebelumnya. Kita akan menghapus salah satu sheet. Kalian cukup klik kanan, lalu ada bacaan delete, kalian pencet delete. Setelah itu kita akan membuat unhide dan hide. Kalian cukup pencet di kolom nomor berapa, lalu kalian klik kanan, terus cara protect sheet, kalian cukup pencet review, lalu akan terlihat bahwa sheet kalian terkunci. Cara membuat komen pada Microsoft Excel. Pertama, kalian klik sel yang akan dimuat komen, lalu klik review, tap pada ribbon, lalu kalian klik new comment, tulis komen pada kotak komentar. Contohnya saya akan menulis aplikasi komputer, lalu kalian enter, klik area lainnya. Nah, kalian
Lihat di sini bahwa di nomor 2 ini ada komentar. Pengertian dari sel, rank, dan alamat sel pada Excel. Sel di Excel adalah irisan atau intersection dari suatu baris yang direpresentasikan dalam angka dan kolom dalam huruf yang kemudian diidentifikasi dengan nama sel atau alamat sel. Misalkan irisan dari barisan 3 dengan kolom B akan membentuk sel dengan alamat sel B3. Ada pengertian dari rank. Rank yaitu sekelompok sel yang diidentifikasi dengan alamat sel dari sel ke awal dan ke sel akhir. Ada juga tipe data pada Microsoft Excel. Pengertian dari tipe data pada Microsoft Excel yaitu terdapat 3 tipe data Microsoft Excel yang dapat Anda masukkan pada sel Microsoft Excel, yaitu tipe data teks, tipe data numerik, dan tipe data waktu. Tipe data teks yaitu tipe data yang sering disebut tipe data string dalam bahasa pemrograman. Ada juga tipe data numerik, yaitu merupakan tipe data yang digunakan oleh formula Excel. Tipe data numerik terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Adapun tipe data tanggal dan waktu. Tipe data tanggal dan waktu digunakan untuk membuat tanggal, waktu, atau gabungan tanggal dan waktu. Format penulisan standar, data tanggal dan waktu menggunakan bahasa Inggris dan notasi waktunya United States, yaitu bulan, tanggal, dan tahun. Selanjutnya ada yang cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris Excel. Caranya kalian cukup ini di ujung kolom, kalian tarik ke pinggir, kalian semau kalian mau lebarnya segimana. Kalian ketika udah pas, kalian lepas, maka lebar akan mengikuti sesuai keinginan kita. Ada juga mengubah format sel pada Microsoft Excel. Ya, di sini saya akan mengasih tahu bagaimana cara membuat tombol navigasi antar sheet di MS Excel. Kita akan membuat tombol navigasi sheet pada Excel. Yang pertama, di sini terlihat menu untuk mengumpulkan sebanyak tombol-tombol untuk ke sheet lain. Contohnya ini adalah tombol ke sheet cetak rapot. Dan ada tombol menu untuk kembali ke menu. Cara membuatnya sangat mudah. Nah, di sini pertama kita pencet tadi keterangan rapot, lalu jika ingin kembali kalian pencet menu. Nah, dari sini kita akan ngasih tahu cara membuatnya itu sangat mudah. Yaitu dengan kalian pencet insert, kalian buka shape, lalu kalian pilih kotak. Kalian bikin kotak dan isi tulisan atau nama yang akan kalian kasih. Contohnya kita tulis keterangan rapot. Lalu dari itu kita siapkan
sheet untuk keterangan rapotnya. Agar kita bisa aktif tombolnya, di sini kalian pencet coba, maka akan keluar hyperlink. Kita buka hyperlink, posisi kalian ada di place in this document. Di sini ada nama daftar sheetnya. Kalian cari aja keterangan rapot, lalu klik OK. Nah, kita coba langsung klik sheet keterangan rapot. Nah, cara kembali ke menu, di sini kita bikin lagi kotak. Seperti tadi caranya sama. Kalian ini di sini ada menu. Nah, kalian bikin kotak dulu di sini. Caranya seperti kayak tadi, pencet insert, lalu kotak, kalian bikin kotak. Dalam kotak itu kalian tulis menu agar bisa kembali ke menu yang awal. Nah, lalu kita coba, kita pencet. Nah, maka kayak tadi lagi hyperlink, kalian posisi di place in this document, kalian cari menu lalu klik OK agar bisa kembali ke menu awal. Kita coba, nah bisa ya. Kita coba sampai keterangan rapot. Segitu penjelasan dari saya. Di sini kita akan membuat contoh cara membuat formula atau rumus pada Excel. Yang pertama adalah penjumlahan. Kita klik sum, lalu kita klikkan nomor di atas ini yang 80 lalu 74. Ditutup, lalu klik enter. Nah, ini salah ya. Kita ulangi. Dengan sum, buka kurung, klik 80, tambah. Nah, kenapa tadi salah? Karena kita koma. Nah, harusnya tambah. Nah, ini adalah 154. Hasilnya adalah benar. Lalu kita menggunakan rumus pengurangan. Itu dengan cara yang sama namun dengan rumus yang berbeda. Itu dengan rumus average. Dengan simbol operasinya adalah pengurangan. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya adalah 6 ya, benar. Lalu setelah itu cara cepat rumus penjumlahan Excel. Sebentar. Nah, kita di sini membuat rumus Excel if bertingkat terlebih dahulu ya. If itu kayak bentuk logika true or false. Ya, seperti itu. Lalu kita di sini kita membuat rumusnya. Jika nilai 79 ini lebih kurang dari 75, apakah dia lulus atau dia tidak lulus? Ayo kita buktikan. Tidak lulus atau tidak lulus. Lalu kita setelah itu tutup kurung. Nah, lulus karena 79 itu lebih besar dari 75 ya. Nah, yang bawahnya pun sama seperti itu. Berikut ini adalah sebuah nilai. Kita akan membuat rumus Excel max, min, count, average secara cepat pada Excel. Kita klik auto sum ini, lalu kita pilih count, lalu setelah itu kita enter. Nah, menemukan rumus ini itu ada pada tab formulas or formulas. Nah, kita mengetikkan yang tadi namun dengan rumus yang berbeda. Ini max itu adalah nilai yang paling tinggi, 80 maksimumnya.
Kita juga ganti dengan min. Enter, nah kita dapat 74 karena yang minimum. Lalu kita juga pada tab home, lalu kita akan buat persentase pada number ini. Kita klikkan saja, nanti akan seperti ini bentuknya, 8.000%. Lalu kita juga buat pada nilai 74. Nah, akan hasilnya 700. Kemudian rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Seperti biasa kita membutuhkan data di sini. Saya mempunyai data daftar harga, kemudian diskon. Setelah itu juga ada data yang kedua, yaitu data daftar transaksi ya pada sheet 2. Nah, ini data yang kedua. Untuk memudahkannya, kita blok dan namai dengan harga. Yang kedua juga sama, kita blok dan namai dengan diskon. Telah terganti ya namanya. Nah, setelah itu kita masuk kepada data yang kedua. Agar dapat mengetahui nama barang secara otomatis, kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu rumusnya bisa dilihat A3, yaitu kode, koma, kemudian harga, kemudian 3. Maaf, 2. Nah, 2 ini merupakan kolom kedua, yaitu nama barang, kemudian di enter. Nah, terdapat panci. Nah, kita beginikan. Nah, otomatis akan seperti ini. Kemudian untuk harga kita sama menggunakan rumus VLOOKUP juga. Kita klik kode nomor 1, kemudian harga, kemudian 3 karena harga berada pada kolom ketiga. Nah, muncul ya. Kemudian kita tarik dan harga terisi secara otomatis. Nah, untuk diskon kita menggunakan rumus HLOOKUP, yaitu horizontal. Karena datanya horizontal ya, pada data yang pertama. Nah, kita setelah itu kita klik jumlah barang ya 10, yaitu pada E, pada kolom E. Nah, pada kolom E3. Kemudian diskon, koma, lalu lalu 2 karena berada pada kolom kedua. Diskonnya muncul seperti ini secara otomatis. Nah, jadi rumus HLOOKUP dan VLOOKUP itu seperti itu dan berfungsinya bisa dilihat. Hasilnya jadi seperti ini. Rumus left ini digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri jumlahnya sesuai yang kita masukkan.
ini mengambil karakter dari baris A7 sebanyak 12. Kemudian kita mengambil karakter menggunakan rumus left pada bagian A7 sebanyak -4. Nah, maka hasilnya error. Yang ketiga ini kita mengambil karakter dari baris A4 sebanyak 0 dan hasilnya 0. Yang keempat, kita mengambil karakter sebanyak 1 ya dari kolom A7 dan hasilnya huruf M, karena huruf M dari kiri sebanyak 1. Nah, yang terakhir ini mengambil 50 karakter dari bagian kiri pada kolom A7 sebanyak 50. Setelah rumus left, kali ini kita akan menggunakan rumus right yang berfungsi yaitu mengambil karakter dari bagian sebelah kanan jumlahnya sesuai yang kita inginkan. Nah, rumusnya bisa dilihat ya. Ketik sama dengan, lalu right, lalu kolom yang akan kita pilih yaitu A7, lalu angka 2, saya memasukkan 2 ya, 12, maaf. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu saya mengambil -4 karakter. Nah, karena tidak ada -4, jadi hasilnya error. Yang ketiga, saya mengambil 0 karakter ya, maka hasilnya akan seperti tadi yaitu tidak ada. Baris keempat, saya mengambil 1 karakter dari bagian sebelah kanan, maka hasilnya huruf N karena huruf N berada di bagian sebelah kanan. Yang terakhir, saya mengambil 50 karakter dari kolom A7. Kemudian fungsi mid atau rumus mid. Rumus mid ini mengambil kata dari A7 dimulai dari huruf ke-1 dan mengambil sebanyak 12 huruf. Jadi ini seperti ini. Nah, yang kedua mengambil huruf dari A7 pada huruf ke-14 dimulai pada huruf ke-14 sebanyak 5 huruf. Nah, yang ini pada huruf ke-30 mengambil 5 huruf. Ini sama seperti tadi ya. Jadi rumus mid ini kita dapat mengatur dari huruf keberapa kita akan mengambil huruf atau kata, dan kita juga dapat mengatur seberapa banyak yang akan kita ambil. Rumusnya dapat dilihat seperti ini dan hasilnya error. Di sini saya akan mencari kata dengan menggunakan fungsi find dan search. Di sini saya mempunyai kata informatika dan saya akan mencari kata tika berada pada huruf keberapa. Di sini saya menggunakan fungsi find, bisa dilihat rumusnya, mencari kata tika pada A1. Hasilnya kata tika berada pada ke-8, huruf ke-8. Setelah itu saya akan mencari kata tika menggunakan huruf besar semua dan tidak ditemukan. Selanjutnya saya akan menggunakan fungsi search untuk mencari kata. Di sini saya akan mencari kata tika
dengan menggunakan huruf besar semua dan huruf kecil semua. Hasilnya terdapat pada huruf ke-8 dan hasilnya ditemukan. Nah, rumus today yaitu untuk menampilkan tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Rumusnya bisa dilihat ya. Nah, untuk 2 hari kemudian dan 2 hari yang lalu juga bisa. Kemudian rumus now yaitu untuk memunculkan tanggal, waktu, bulan, tahun, dan jam pada sekarang. Kemudian rumus date rumusnya bisa dilihat ya. Ketik sama dengan, kemudian date, buka kurung, tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian seperti ini. Untuk month bisa mengetik tahun, tanggal, dan bulannya terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan rumus month-nya yaitu sama dengan month, lalu klik kolom tanggal tadi, kemudian enter. Nah, akan menghasilkan bulan 12. Sama juga dengan hari. Rumusnya dapat dilihat pada berikut, akan menghasilkan tanggal 12. Kemudian rumus year yaitu tahun. Rumusnya dapat dilihat ya. Sama caranya seperti tadi dan akan menghasilkan tahun 2022. Rumus days yaitu jumlah hari dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Nah, di sini contohnya akan memasukkan tanggal 12 bulan 12 tanggal 11 2022. Kemudian tanggal bulan 12 tanggal 15 tahun 2022. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus days-nya langsung. Namun, untuk menghitung jumlah hari kita dapat menggunakan sama dengan days 360. Nah, hasilnya seperti berikut, rumusnya dapat dilihat ya. Jumlahnya yaitu 4 hari. Cara untuk membuat grafik line atau garis pada Excel. Di sini saya sudah memasukkan data-datanya. Kemudian tinggal blok, kita klik tab insert. Kemudian klik insert line chart. Kemudian pilih model yang kita butuhkan. Di sini saya memilih model ini. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian klik select data. Series 1-nya kita hapus, kemudian series 2-nya kita edit namanya. Di sini saya mengedit namanya atau mengubah namanya menjadi data siswa. Jika sudah, klik OK, kemudian klik OK kembali. Nah, sudah terlihat di sini bahwa namanya telah diganti menjadi data siswa. Kemudian cara untuk membuat diagram model lingkaran atau disebut juga dengan pie chart. Nah, seperti biasa kita harus sudah mempunyai data atau sudah memasukkan data. Di sini saya sudah masukkan datanya, kemudian blok. Nah, kemudian klik tab insert, kemudian insert pie or diagram. Nah, kemudian
bisa pilih model yang sesuai. Saya pilih model seperti ini, kemudian klik select data. Seperti biasa seri 1 kita hapus. Kemudian untuk mengubah namanya kita klik edit. Di sini saya ubah namanya menjadi data siswa yang tinggal kelas. Jika sudah, klik OK dan klik OK lagi. Hasilnya seperti ini dan namanya sudah terubah menjadi data siswa yang tinggal di kelas. Untuk membuat histogram seperti biasa, kita membutuhkan data. Nah, ini datanya. Setelah itu kita blok, kemudian klik tab insert, kemudian klik statistik chart. Jenis-jenis histogram ada 2, yaitu yang ini. Nah, grafiknya sudah jadi, kita tinggal merubah namanya atau judulnya dengan tinggi badan siswa. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini, maka histogram sudah jadi. Cara membuat pivot table yaitu kita membutuhkan data. Apabila datanya telah ada, kemudian kita klik pivot table pada menu insert, kemudian klik atau blok data yang kita akan butuhkan. Kemudian setelah muncul seperti ini secara otomatis, kita pilih new worksheet karena kita akan membuat pivot table pada worksheet yang baru, bukan pada worksheet yang sekarang kita gunakan, tapi kita akan membuat pada worksheet yang baru. Nah, kita pilih yang new worksheet, kemudian klik OK. Nah, setelah seperti ini, pivot table-nya sudah jadi. Nah, kita milih ya, karena di sini akan memunculkan data. Kita checklist nama barang ya, nama barang terlebih dahulu. Nah, nama barang akan masuk ke rows secara otomatis. Setelah nama barang, kita membutuhkan kuantitas. Nah, kuantitas akan secara otomatis muncul pada values. Setelah kuantitas, kita juga butuh tanggal. Nah, pivot table sudah jadi, hasilnya kita bisa lihat ya. Di sini kita akan mencetak laporan dan tabel dari Excel. Caranya, klik tab file, kemudian klik print. Nah, ini merupakan tampilan yang akan kita print. Contoh laporan yang akan kita print ada di samping, kemudian kita klik print.